Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Jainila Purnawijaya dengan NIM 45124222035 dari Rombel B, kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja di laboratorium lingkungan untuk memenuhi tugas praktikum laboratorium lingkungan. Untuk pembahasannya di sini, yang pertama ada pengertian K3, APD laboratorium, kemudian ada alat-alat laboratorium, simbol K3 laboratorium, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia, potensi bahaya, pencegahan adanya potensi bahaya, kemudian peralatan keselamatan kerja, langkah-langkah penanganan kecelakaan laboratorium. Untuk yang pertama, pendahuluan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dasar K3 laboratorium. K3 laboratorium adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. K3 laboratorium merupakan semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Tujuan K3 laboratorium yaitu melindungi pekerja laboratorium dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas kerja. Yang selanjutnya, konsep dasar dari K3 laboratorium ini meliputi pengendalian bahaya, yaitu upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan bahaya di laboratorium. Kemudian ada penggunaan alat pelindung diri, yaitu APD. APD ini digunakan untuk melindungi pekerja laboratorium dari bahaya yang tidak dapat dihilangkan atau diminimalkan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Di sini pekerja laboratorium harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tentang K3. Yang selanjutnya ada prosedur kerja yang aman. Prosedur kerja yang aman ini harus dibuat dan diterapkan di laboratorium. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dan pemeliharaan. Peralatan dan bahan di laboratorium itu harus diperiksa dan dipelihara secara berkala. Yang selanjutnya, APD laboratorium. Yang pertama, di sini ada jas laboratorium. Jas laboratorium itu wajib digunakan agar para pekerja dapat terlindung dari cairan kimia yang ada di dalam laboratorium. Kemudian yang kedua ada clear safety glass dan clear safety goggles. Untuk clear safety glass itu untuk melindungi mata dan muka ketika sedang bekerja di dalam laboratorium. Kemudian dengan alat yang satu ini memungkinkan para pekerja lab terlindungi dari uap dan asap ataupun cairan yang ada di dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga ada face shield. Di sini pelindung muka itu digunakan oleh para pekerja lab saat mengambil alat lab yang dipanaskan pada suhu tinggi di dalam laboratorium untuk melindungi muka dari api panas dan percikan material apabila terkena muka pekerja laboratorium. Kemudian yang selanjutnya ada sepatu laboratorium atau sepatu keselamatan yang digunakan di dalam laboratorium tentu berbeda dengan sepatu yang kita gunakan sehari-hari. Sepatu ini harus tahan terhadap api dan tekanan. Penggunaan sepatu ini bertujuan untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Kemudian yang selanjutnya ada glove, yaitu sarung tangan. Sarung tangan akan dilindungi tangan Anda dari tumpahan larutan kimia yang mungkin dapat membuat kulit Anda iritasi atau melepuh. Biasanya, sarung tangan yang digunakan untuk keperluan laboratorium terbuat dari bahan nitril, neoprena, ataupun karet alam. Yang selanjutnya ada masker. Masker digunakan untuk di dalam laboratorium pada umumnya adalah masker gas. Fungsi alat keselamatan kerja ini adalah untuk mengantisipasi agar para pekerja di lab tidak menghirup gas berbahaya yang biasanya dihasilkan oleh bahan kimia.
Masker ini biasanya berbahan kain atau masker khusus yang lengkap dengan material penghisap gas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ear protector. Ini biasanya dikenal dengan pelindung telinga yang digunakan untuk melindungi telinga dari suara bising yang dikeluarkan oleh peralatan tertentu yang ada di dalam lab. Selanjutnya adalah alat-alat laboratorium. Di sini yang pertama ada labu ukur. Labu ukur itu berfungsi untuk mencampurkan dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. Labu ukur ini mempunyai kapasitas volume 5-2000 ml. Yang selanjutnya di sini ada pipet ukur. Pipet ukur itu digunakan untuk mengambil, memindahkan, atau memipet sejumlah volume secara tidak teliti. Nah, yang selanjutnya ada buret. Itu berfungsi untuk memberikan secara tetes demi tetes sejumlah volume larutan yang diketahui dengan teliti pada proses titrasi. Yang selanjutnya ada beaker glass. Beaker glass ini sebagai tempat melarutkan zat, tempat memanaskan, dan tempat menguapkan larutan air. Yang selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu ini dengan tutup asah digunakan untuk titrasi dengan pengocokan yang kuat, dihubungkan dengan alat ekstraksi, alat destilasi, dan sebagainya. Labu Erlenmeyer ini tanpa tutup juga dapat digunakan untuk titrasi dengan pengocokan yang lemah hingga sedang. Yang selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Gelas ukur yang dilengkapi dengan tutup basah ini digunakan untuk melarutkan zat hingga volume tertentu. Selanjutnya ada pipet otomatik atau micropiper yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Yang selanjutnya ada corong Buchner. Di sini digunakan untuk menyaring zat cair atau sampel padat. Yang selanjutnya ada desikator. Desikator ini digunakan untuk mendinginkan bahan atau alat gelas, misalnya seperti porselin, botol timbang, yang nanti setelah dipanaskan akan ditimbang. Kemudian digunakan untuk mengeringkan bahan atau menyimpan zat serta bahan yang harus dilindungi terhadap pengaruh kelembapan udara. Oke, yang selanjutnya ada neraca. Neraca ini memiliki prinsip kerja timbangan neraca analitik, yaitu untuk mengukur tekanan atau gaya tolak yang dibutuhkan untuk menghitung massa, bukan mengukur massa real. Yang selanjutnya ada oven. Oven digunakan untuk pengeringan pada temperatur 75 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius agar semua air yang terkandung di dalamnya akan menguap. Selanjutnya ada spektrofotometer. Spektrofotometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi, kemudian digunakan dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Yang selanjutnya ada jar test. Jar test ini berfungsi untuk menentukan dosis optimal dari koagulan atau biasanya itu tawas yang digunakan pada proses pengolahan air bersih maupun air limbah. Yang selanjutnya ada AAS, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. Alat ini digunakan untuk analisis dengan metode flame maupun graphite furnace. Yang selanjutnya adalah water sampler horizontal. Di sini digunakan untuk mengambil sampel air pada perairan diam atau bergerak. Yang selanjutnya ada water sampler vertikal, kemudian ada meteran, dan ada rambu mistar atau bak ukur, kemudian ada pelampung dan stopwatch. Dan di sini ada multiparameter water quality meter, kemudian ada turbidity meter, Secchi disk, kemudian ada botol plastik dan botol kaca. Di sini ada AVS, impinger, kemudian sound level meter, timbangan,
Dan yang terakhir ada kotak pengukur volume sampah. Yang bahasan yang selanjutnya yaitu simbol ketiga laboratorium. Di sini yang pertama ada simbol eksplosif, yang dimana artinya mudah meledak. Bahan yang mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan sumber api maupun sumber nyala lainnya, bahkan tanpa oksigen pun bahan ini mudah meledak. Ada beberapa contoh bahan eksplosif, yaitu ada TNT dan NH4NO3 butyric acid. Kemudian yang kedua ada simbol oxidizing, yang dimana artinya mudah teroksidasi. Lambang ini digunakan untuk bahan kimia yang dimana memiliki sifat yang mudah terbakar apabila kontak langsung dengan bahan-bahan organik atau bahan pereduksi yang mampu menghasilkan panas. Contoh bahan-bahan kimia ini ada hidrogen, kemudian kalium perklorat, kalium permanganat, kemudian ada asam nitrat yang pekat. Oke, selanjutnya ada simbol ketiga yang keempat yaitu korosif, yang artinya korosif. Dengan lambang C, bahan kimia ini memiliki sifat korosif dengan nilai pH sebesar kurang dari 2 atau lebih dari 12,5. Bahan kimia korosif ini mampu mengiritasi kulit hingga gatal-gatal dan mengelupas serta merusak jaringan hidup. Contoh bahan kimia pada simbol korosif ini itu ada asam klorida, kemudian natrium hidroksida yang lebih dari 2%, kemudian ada asam sulfat formic acid. Kemudian simbol ketiga yang kelima di sini ada dangerous for the environment. Yang artinya berbahaya untuk lingkungan. Bahan kimia yang mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi akibat kandungannya yang berbahaya. Ini memiliki lambang bahan kimia yaitu N. Pencegahan dapat dilakukan dengan membuang bahan tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan dan tidak lupa untuk memisahkannya. Contoh bahan kimia dalam golongan ini tuh ada petroleum, hidrokarbon, tetraklorometan, tributil timah klorida. Nah, kemudian yang simbol selanjutnya itu ada harmful atau harmfulness, yang artinya berbahaya. Bahan kimia ini berlambangkan XN yang memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sistem inhalasi, dan kontak dengan kulit. Yang selanjutnya ada highly flammable, yang artinya mudah terbakar. Bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah, yaitu kurang dari 21 derajat Celcius, di bawah kondisi tekanan atmosfer. Contoh bahan dari simbol ketiga high flammable ini ada etanol, aseton, logam natrium, kemudian ada solvent. Yang selanjutnya ada toxic, yang dimana artinya beracun. Formulasi yang terkandung pada bahan kimia ini dilambangkan dengan T, yang dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan yang akut, bahkan kematian meskipun terjadi kontak melalui hidung, kulit, dan mulut dalam konsentrasi yang rendah. Contoh bahan kimia beracun atau toksik ini yaitu ada metanol benzena. Yang selanjutnya ada iritan. Iritan ini artinya iritasi. Simbol bahan kimia iritasi itu dilambangkan dengan simbol Xi, yaitu adalah bahan yang dapat menyebabkan inflamasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Meskipun dapat menyebabkan inflamasi, tetapi bahan kimia ini tidak bersifat korosif. Efek yang ditimbulkan seperti gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Contohnya itu ada kalsium klorida natrium hidroksida, kemudian ada toluenil isobutanol, dan isopropilamina. Kemudian yang terakhir ini ada simbol very toxic yang artinya sangat beracun.
Bahan kimia yang dilambangkan dengan T+ ini memiliki sifat yang sangat beracun. Contoh dari simbol ketiga ini itu ada nitrobenzen kalium cyanida. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan penggunaan bahan kimia. Bahan kimia yang ada di laboratorium itu pada prinsipnya harus dianggap berbahaya dan memiliki potensi toksisitas. Beberapa bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati karena sifatnya yang berbahaya atau bersifat racun ini di sini ada 3 contoh, yaitu yang pertama ada asam sulfat, asam nitrat, dan ada natrium hidroksida. Nah, selanjutnya adalah pembahasan penggunaan bahan kimia yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, gunakan peralatan yang sesuai. Dengan menggunakan peralatan gelas yang sesuai, bahan kimia yang digunakan, jangan gunakan peralatan yang retak ataupun yang pecah. Kemudian kedua, pindahkan bahan kimia dengan hati-hati, gunakan teknik yang tepat untuk memindahkan bahan kimia dari satu wadah ke wadah yang lain, hindari tumpahan dan cipratan. Kemudian yang ketiga adalah labelkan semua wadah, beri label semua wadah pada bahan kimia dengan jelas dan akurat, termasuk nama bahan kimia, tanggal, dan konsentrasi. Kemudian yang keempat ada hindari kontak langsung. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia, gunakan sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya untuk melindungi diri. Kemudian yang kelima ada cuci tangan dengan sering. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah menangani bahan kimia. Nah, selanjutnya adalah pembahasan penyimpanan bahan kimia. Di sini ada 11 langkah. Yang pertama, itu gunakan wadah yang sesuai dengan sifat bahan kimia seperti botol kaca, botol plastik, atau wadah logam. Yang kedua, pastikan wadah memiliki label yang jelas dan lengkap yang berisi nama bahan kimia, rumus kimia, bahaya, dan informasi kontak darurat. Kemudian yang ketiga yaitu tutup wadah dengan rapat saat tidak digunakan. Yang keempat yaitu simpan bahan kimia di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik. Kemudian yang kelima, jauhkan bahan kimia dari sumber panas, api, dan bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang keenam yaitu pisahkan bahan kimia yang tidak kompatibel satu sama lain. Yang ketujuh, simpan bahan kimia yang mudah menguap di lemari asam. Yang kedelapan, susun bahan kimia berdasarkan kategori bahaya, seperti mudah terbakar, beracun, dan korosif. Yang kesembilan, ada simpan bahan kimia yang paling berbahaya di rak paling bawah. Yang kesepuluh, gunakan rak dan lemari yang kokoh untuk menyimpan bahan kimia. Yang kesebelas, pastikan akses ke bahan kimia berbahaya dibatasi. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu potensi bahaya di laboratorium lingkungan. Jenis bahayanya itu ada 4. Yang pertama, bahaya fisik. Itu contohnya seperti terjatuh, terluka, kebakaran, kemudian radiasi. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia itu biasanya terdiri dari keracunan, luka bakar, iritasi, asap yang beracun. Kemudian yang ketiga, bahaya biologis. Misalnya itu ada penyakit, kemudian gigitan serangga. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bahaya lainnya itu ada kesalahan prosedur ataupun kurangnya pelatihan serta peralatan yang rusak. Pembahasan selanjutnya itu ada pencegahan adanya potensi bahaya. Yang pertama, gunakan jas atau pakaian pelindung, sarung tangan, dan masker. Ketiganya wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari cipratan bahan kimia yang bisa saja tercecer secara tidak sengaja. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, pastikan meja kerja tetap bersih. Kemudian perhatikan simbol keselamatan kerja. Dan yang terakhir, gunakan alat sesuai dengan prosedur. Nah, di sini bahasan yang selanjutnya adalah peralatan keselamatan kerja. Yang pertama adalah peralatan pemadam kebakaran. Ini di sini yang pertama ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Digunakan untuk memadamkan api kecil. Yang kedua ada selang pemadam kebakaran, digunakan untuk memadamkan api yang lebih besar. Yang ketiga ada sistem sprinkler, yaitu digunakan untuk memadamkan api secara otomatis. Kemudian ada peralatan P3K,
yaitu kotak P3K yang berisi peralatan atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian ada stretcher yang digunakan untuk membawa korban kecelakaan. Yang ketiga ada AWOS station yang digunakan untuk membersihkan mata yang terkena bahan kimia. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah penanganan kecelakaan laboratorium. Di sini ada prosedur keselamatan kerjanya. Yang pertama yaitu evaluasi situasi. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu yang pertama tetap tenang dan jaga keselamatan diri. Yang kedua, identifikasi jenis kecelakaan dan tingkat keparahannya. Yang kedua, jika ada korban segera berikan pertolongan pertama, kemudian hubungi supervisor atau tim tanggap darurat. Yang kedua, amankan area. 3, bersihkan tumpahan. Saat membersihkan tumpahan ini, diharapkan menggunakan APD yang sesuai seperti sarung tangan, kacamata, dan jas lab. Kemudian juga pakai bahan yang bisa menyerap untuk membersihkan tumpahan bahan kimia. Yang terakhir di sini yaitu membuang bahan penyerap dan limbah dengan cara yang aman. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya bahas tadi, di sini kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah prioritas utama dalam menjalankan kegiatan penelitian. Melalui penerapan prosedur keselamatan yang ketat, penggunaan peralatan pelindung diri, dan komunikasi yang efektif, risiko kecelakaan dan paparan bahan berbahaya dapat diminimalkan. Dengan demikian, laboratorium dapat menjadi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua individu yang terlibat dalam kegiatan ilmiah. Baik, terima kasih. Sekian paparan bahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.